Jadi aku mencari figur seorang bapak di laki-laki. Aku memberikan segalanya ke pacar aku, segalanya. Aku ditampar, aku dipukul, tubuhku didorong, terus perutku terbentur, aku jatuh. Aku ngelihat kaki dan paha aku udah ada darah. Aku tuh udah salah banget, aku udah melanggar norma, aku ngelanggar agama. Dia meminta aku buat mengaborsi kandungan aku. Hai Bun, apa kabar nih semuanya? Aku senang banget karena kali ini aku bisa nemenin kalian lagi di program Ciao With You. Menurut kalian nih, gimana sih tentang program ini? Sharing dong opini kalian tentang program ini di kolom komentar ya. Oh ya, buat kalian yang mau ngirimin cerita atau berbagi keresahan kalian di Ciao With You, boleh banget. Caranya kalian bisa kirim pesan ke DM Instagram Bun Lifetainment. Nantinya kalau misalkan cerita kalian terpilih, tim Bun Lifetainment akan kontak dan mengundang kalian ke studio. Dan hari ini akan ada teman kita lagi nih yang bagiin ceritanya. Kita dengerin yuk. Halo Mbak Caca, salam kenal. Perkenalkan, aku seorang perempuan berusia 24 tahun. Saat ini aku mau bercerita tentang kisahku. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat semua orang. Dan aku mohon banget untuk tidak menjudge aku. Karena tujuan aku bercerita di sini untuk mendapat pencerahan. Karena jujur aku udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Pertama-tama aku mau menceritakan background keluargaku dulu. Aku seorang anak perempuan yang kurang mendapat atau tidak mendapat kasih sayang dari seorang bapak, tidak merasakan figur seorang bapak. Karena singkat cerita, bapakku dulu tuh meninggalkan aku dan ibu. Lalu karena itu jadi aku mencari figur seorang bapak di laki-laki. Sekitar 6 tahun yang lalu, pas aku baru masuk kuliah, aku tuh ketemu sama laki-laki, aku kenalan sama dia dan kita berpacaran. Pada saat pacaran, aku merasa terikat banget secara emosional. Karena ya aku benar-benar mendapatkan figur seorang bapak dari pacarku itu. Dimana saat itu ibuku meninggal. Jadi pacarku ini tuh benar-benar ngisi kekosonganku saat itu. Jadi aku makin bergantung sama dia, aku makin terikat sama dia. Terus juga saat itu aku ngerasa dia itu tempat aku buat pulang gitu. Dan aku memberikan segalanya ke pacar aku. Segalanya. Kami berpacaran sangat jauh dan aku hamil. Saat aku tahu aku hamil, aku kaget, aku panik, aku memberitahu dia. Namun dia meminta aku buat mengaborsi kandungan aku. Saat itu aku kaget, aku shock, aku sedih, aku marah, aku seperti ada perang batin di dalam diri aku. Karena mau bagaimanapun aku seorang perempuan gitu, aku sayang sama kandunganku, aku mau membesarkan dia, aku mau merawat dia gitu. Cuman
aku pun bingung bagaimana juga aku meneruskan kandungan ini. Karena saat itu pacarku meminta aku untuk mengaborsi terus dan tidak mau bertanggung jawab. Pada saat itu aku kalut banget. Aku cuman bisa merenung. Aku cuman bisa mengurung diri 1 minggu. Aku merenung keputusan apa yang harus aku ambil. Apakah aku harus mengaborsi, apakah aku harus mempertahankan. Aku kalut banget. Lalu suatu hari pacarku tuh datang ke kosanku. Dan dia datang dengan tujuan buat tahu keputusan aku tuh seperti apa dan buat tanya ke aku bagaimana aku udah siap belum buat mengaborsi kandungan aku. Saat itu karena aku masih kalut, aku masih bingung, aku belum bisa jawab apa-apa. Dan ternyata hal itu membuat dia kesel, dia jadi emosi. Jadi pada saat itu kita cekcok, berantem hebat. Aku ditampar, aku dipukul, tubuhku didorong. Terus perutku terbentur, aku jatuh. Dan pada saat aku jatuh, aku mau bangun, aku ngelihat kaki dan paha aku udah ada darah. Aku pun kaget, aku shock, aku panik. Sama dia juga panik. Tapi dia langsung pergi gitu aja ninggalin aku. Saat itu aku panik, aku masih shock. Cuman aku harus bertahan gitu. Aku berpikir aku harus bertahan, aku harus sadar. Akhirnya aku minta bantuan ke temanku, aku ketok kamar kosnya. Temanku keluar, temanku shock ngeliat keadaan aku udah penuh dengan darah di kakiku. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit sama dia. Dan saat di rumah sakit, aku pun baru tahu, aku dikasih tahu kalau aku keguguran. Saat itu aku sedih banget. Aku benar-benar sedih banget. Karena ya aku seorang perempuan gitu. Aku bisa merasakan kasih sayang kepada kandunganku walaupun kita belum pernah ketemu. Setelah kejadian itu, aku cuman bisa diem. Aku cuman bisa ngurung diri. Aku cuman bisa menyalahkan diri aku sendiri. Gak berhenti aku menyalahkan diri aku sendiri atas kejadian tersebut. Setelah 2 bulan aku keguguran, pacarku kembali lagi. Dia datang lagi nyari aku. Tentu aku tolak, aku menghindari dia. Cuman pada saat itu aku gak tahu gimana ya. Dia tuh kayak tahu gitu. Dia tuh kayak ngerti gitu celah dimana diri aku tuh bisa luluh sama dia. Dia bisa dapat celah itu. Dia langsung berubah jadi laki-laki yang paling baik. Dia minta maaf. Terus dia janji buat ngebenerin semua ini yang udah terjadi. Dan pada saat itu pun aku juga jadi bergantung lagi sama dia. Aku berpikir kayak aku sama dia udah terlalu jauh berpacarannya gitu. So aku udah mikir kayak aku ini udah terlalu kotor buat orang lain. Jadi aku gak mungkin kalau gak sama dia.
Jadi pada saat itu kami berpacaran kembali. Dan ternyata kejadian yang sama terulang lagi. Aku hamil lagi. Dan ternyata pacarku gak berubah. Saat aku hamil, aku bilang sama dia. Dan dia bilang kayak gini ke aku. Sayang, kalau kamu sayang sama aku, kamu harus mengaborsi kandungan ini. Karena kalau kamu mengaborsi kandungan ini, aku gak akan ninggalin kamu. Saat itu aku langsung sadar, bener-bener tersadar. Aku kayak disambar petir. Aku langsung berpikir, terus kalau aku mempertahankan kandunganku, berarti dia bakalan pergi ninggalin aku dong. Dan kalau aku mengaborsi kandunganku, apa jaminan dia buat tetap stay sama aku? Setelah kejadian itu, secara tersadar, sadar secara penuh, aku pergi dari dia, aku ninggalin dia, dan aku decide buat membesarkan anak yang ada di kandunganku sendiri. Saat ini Mbak Caca, bagaimana ya supaya aku bisa berdamai sama kejadian tersebut? Dan bagaimana ya Mbak caranya biar aku tuh kuat mempertahankan pertahananku saat dia balik lagi datang nyari aku. Aku tahu Mbak, aku tuh udah salah banget. Aku udah melanggar norma, aku ngelanggar agama. Aku udah jadi aib buat banyak orang. Aku mau minta maaf banget. Aku minta maaf banget sama perbuatan aku. Cuman saat ini yang aku cuman mau membesarkan, merawat anak yang ada dalam kandunganku sendiri. Mbak Caca, bagaimana ya supaya aku bisa tenang sedikit aja dari kesalahan yang gak akan aku mau ulangin lagi. Thank you banget ya atas keberanian kamu untuk cerita tentang masalah kamu. Karena aku dengarnya aja gak gampang sama sekali yang kamu lewatin. Apalagi dengan segala kejadian yang sebelumnya udah terjadi dengan kamu dan sekarang kamu harus menghadapi ini, pasti gak gampang. Tapi keberanian kamu untuk ngomong di sini sampai minta jawaban atau seenggaknya mencari pertolongan, itu hebat banget sih. Dan gak ada yang bisa merebut rasa berharga dari diri kamu. Siapapun itu gak ada yang bisa ngerebut. Karena ternyata kamu mampu ngelewatin semua ini sampai sekarang. Dan sekarang pun kamu masih aktif mencari bantuan untuk masalah kamu. Tandanya kamu berdaya. Tandanya kamu bisa. Dan tandanya kamu berharga. Karena kamu masih bertahan sampai sekarang. Kalau mau disambungin sama masa lalu kamu merasa ayah kamu gak hadir di hidup kamu secara emosional, sehingga sekarang kamu mencari sosok laki-laki yang bisa mengisi itu, bisa jadi ada hubungannya, bisa jadi enggak. Karena ketika kita merasa kosong, ketika kita merasa hampa, kadang-kadang kita sibuk banget nuangin diri kita sama hal-hal yang ujung-ujungnya gak bikin kita penuh. Karena ternyata cangkirnya yang bocor. Bukan gak ada isinya, tapi udah diisi, tapi tumpah terus. Karena diri kitanya nih masih banyak luka-luka, bocor-bocor yang belum kita sembuhin. Jadinya gak akan pernah merasa penuh. Ternyata ada satu laki-laki pun yang hadir di hidup kita
Kalau kitanya nggak ngerasa penuh, malah bocornya makin banyak. Malah ada orang ini bukan ngisi kita, tapi kitanya makin merasa kehilangan diri kita sendiri. Makin ngerasa nggak berharga, makin merasa tergantung sama satu orang ini. Dan kalau mau dibilang ini salah siapa, ya memang dinamikanya sih yang membuat masalah ini terjadi. Dimana kamu mencari satu sosok laki-laki dan kamu mencari sesuatu untuk mengisi diri kamu, tiba-tiba ada satu sosok nih yang menjanjikan kebahagiaan, mengisi kamu. Siapa sih yang gak pengen gitu, rasanya diisi, disenengin, dibahagiain gitu. Tapi apakah akan kayak gitu selamanya? Itu dia yang jadi pertanyaannya. Bisa gak sih kita ngerubah orang lain sesuai harapan kita? Kadang-kadang ketika kita ngelihat sosoknya sebelumnya baik, kita pengen dia ada di baiknya terus gitu. Sehingga ketika ketahuan ternyata dia ada jeleknya, kita mau ngerubah dia ke arah yang baik yang kita harapkan sebelumnya. Sedangkan merubah orang tuh bukan berarti nggak bisa. Tapi mungkin kerja kerasnya butuh berapa ratus kali lipat lebih sulit daripada kita merubah apa yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri yang mau kita rubah mulai dari mana nih? Sekarang kok rasanya udah stuck. Mungkin kamu ngerasa, siapa lagi yang mau sama saya sudah merasa berdosa dan saya sudah merasa bersalah. Tapi balik lagi, kamu masih bertahan sampai sekarang. Tandanya kamu berdaya. Berarti masih ada yang bisa kamu lakukan akan diri kamu sendiri. Dan tidak bergantung sama orang lain, siapapun itu. Kok rasanya kembali terus ya sama orang yang begitu menyakiti kita, tapi begitu kita cintai, sampai kita rasanya sulit gitu. Karena rasanya kita sudah melebur jadi satu. Dan selama ini yang kita tahu bahasa cinta ya itu gitu. Cinta itu adalah dulu ditinggalkan sama orang tua. Oh mungkin rasa cinta itu adalah rasa sakit. Rasa cinta sama dengan rasa sakit. Dan sekarang kamu begitu disakiti dan kamu menganggap cinta itu ya memang harus sakit seperti itu. Dan cara berpikir itu memang merugikan kamu. Sampai kamu bisa nolong diri sendiri. Sampai kamu bisa mengendalikan diri sendiri. Karena biasanya abusive relationship atau hubungan yang penuh kekerasan tuh ada siklusnya loh. Dan gimana caranya kita bisa keluar dari siklus ini, itu kita yang nentuin kita mau keluar di mana. Siklusnya biasanya gini, biasanya ada ketegangan. Mungkin ketika sekarang nih, masanya ketahuan kamu hamil, ada ketegangan di situ. Jadi berantem, kemudian ada ledakan kekerasan. Ledakan kekerasan kamu tadi sempat ditampar, sempat dipukul, dan ada juga kekerasan secara verbal gitu ya. Kamu dibilang akan ditinggalkan dan segala macam gitu. Habis itu ada fase minta maaf. 2 bulan setelah kamu keguguran, fase minta maaf. Dia minta maaf, dia melakukan segala cara untuk memenangkan kamu lagi. Karena mungkin dia juga nggak tahu caranya gimana mengontrol dirinya. Dan itu semuanya 100% tanggung jawabnya dia ya. Karena kita tidak punya kewajiban untuk mengendalikan orang lain. Orang lain itu, orang dewasa itu punya kendali terhadap dirinya sendiri. Habis itu ada periode tenang atau bulan madu. Di mana hubungannya baik lagi, kamu merasa cinta lagi bahwa ini segalanya baik lagi. Tapi kemudian balik lagi ke fase ketegangan. Jadi kalau dilihat siklusnya itu, kamu mungkin bisa lihat kamu lagi ada di fase yang mana dan gimana caranya keluar dari fase itu. Lakukan sesuatu yang berbeda. Misalnya, biasanya dari ketegangan ada ledakan kekerasan. Apa yang bisa dilakukan antara itu? Atau biasanya habis fase bulan madu ada fase ketegangan. Gimana caranya keluar dari fase bulan madu ini sebelum ada ketegangan? Mungkin itu yang lebih tahu polanya itu kamu sendiri. Tapi balik lagi, sebagai orang dewasa, kamu itu bertanggung jawab atas diri kamu sendiri dan kebahagiaan kamu. Laki-laki ini punya tanggung jawab atas kedewasaannya sendiri, atas tanggung jawabnya sendiri, atas dirinya sendiri, karena dia juga sudah dewasa. Bukan tanggung jawab kamu untuk merubah dia menjadi manusia yang lebih baik. Itu adalah tanggung jawabnya dia. Tanggung jawab kamu adalah terhadap diri kamu sendiri.
terhadap keberhargaan diri kamu, terhadap keberdayaan diri kamu, dan terhadap rasa cinta sama diri kamu sendiri. Karena kalau kamu cinta sama diri kamu sendiri, kamu akan mulai nih merawat luka-luka atau lubang-lubang yang ada di cangkir kamu, yang kemudian bisa kamu isi sampai penuh dan kamu nikmati diri kamu yang penuh. Kalau kamu masih berharap dari orang lain yang mengisi kamu, belum tentu dia bisa, belum tentu dia juga udah berasa cukup penuh untuk dia bisa nuangin ke gelas kamu gitu. Jadi balik lagi, yang bisa cinta sama diri kamu, ya diri kamu sendiri. Kalau kamu selama ini sudah merasa tersakiti, jangan lupa disayang-sayang badannya. Jangan lupa dibahagiain dirinya. Karena gak bisa kita selalu berharap dari orang lain. Dan tadi kalau kamu tanya tentang gimana caranya menguatkan pertahanan kamu, balik lagi, cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Karena ketika kamu sudah merasa cukup sama rasa cinta yang kamu berikan ke diri kamu, kemungkinan besar cinta dari orang lain ini cuman penambah aja rasa bahagia. Ibaratnya cuman nambahin gulanya manis-manis aja gitu. Tapi kebahagiaannya udah di diri kamu. Jadi kamu tidak bergantung sama orang lain, apalagi sama laki-laki ini yang sebenarnya menyakiti kamu loh gitu. Tapi mungkin saat ini sulit untuk melihat seperti itu ketika kita lagi ada di pola kekerasan ini gitu. Jadi tetap yang utamanya agar nggak kembali lagi ke pola yang sama, coba sayangin diri sendiri. Penuhi kebutuhan diri, penuhi kebutuhan merasa dicintai oleh diri sendiri. Misalnya, saya merasa dicintai kalau saya diperhatikan, misalkan lewat dibeliin makanan yang enak gitu, misalnya. Beli makanan yang enak untuk diri sendiri. Usahakan kita bisa memenuhi kebutuhan kita untuk dicintai itu sama diri kita sendiri dulu. Baru orang lain itu bisa nambahin. Tapi kalau dari diri kita sendiri aja sulit untuk melakukan hal-hal yang kita suka, yang kita cintai untuk diri sendiri. Ketika orang lain melakukan itu akan jadi spesial banget dan rasanya kita nggak punya apa-apa gitu. Padahal kita tuh bisa loh melakukan semua hal yang orang lain lakukan terhadap diri kita sendiri. Jadi prioritasin itu dulu ya. Kamu nggak akan bisa merubah orang yang tidak merasa ada sesuatu yang harus dirubah dari dirinya. Kita nggak bisa nolong orang yang nggak mau ditolong. Yang punya kuasa atas hidup kamu, ya kamu sendiri. Jadi yang perlu diingat, nggak ada orang yang lebih berharga dari dirimu sendiri. Cintai, sayangi, dan hargai dirimu. Karena kamu benar-benar berhak mendapatkan itu. Aku Caca Tengker. Sampai bertemu di Ciao With You selanjutnya.